Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang sikap kita sebagai orang Kristen yang harus terus terang dan terang terus. Bacaan kita terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara, apa itu gelap? Gelap itu adalah keadaan tanpa atau minim cahaya yang berdampak membatasi aktivitas kita, dan secara emosi membuat kita gelisah dan was-was. Lalu apa itu terang? Terang adalah keadaan atau suasana penuh cahaya dan warna yang menghadirkan perasaan senang dan gembira, keleluasan bagi kita untuk beraktivitas. Bapak Ibu, kata gelap itu berasosiasi dengan kata misteri, kemurungan, duka, dan keterbatasan. Ada kiasan-kiasan yang memakai kata gelap, misalnya masa depan gelap. Itu arti masa depan kita tidak terlihat, tidak tampak ada masa depan. Ketakutan, perasaan yang menimbulkan kecemasan karena kita tidak bisa melihat, kita tidak punya visi untuk melihat ada apa di depan sana. Sedangkan kata terang itu berasosiasi dengan sukacita, berasosiasi dengan kebebasan, berasosiasi dengan warna-warni, sesuatu yang jelas. Ketika kita sedang menonton pertandingan sepak bola misalnya, lalu tiba-tiba lampu padam, gelap terjadi. Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Serentak kita akan katakan, ya, lampu mati. Lalu kemudian, tidak berapa lama kemudian, lampu menyala kembali. Kita semua akan berkata sama-sama, hore, lampu menyala kembali. Apa yang saya mau katakan? Kita sebagai orang Kristen harusnya seperti terang, menjadi terang. Kehadiran kita di sebuah komunitas membuat orang lain berkata, hore, dia datang. Ada sukacita ketika orang-orang melihat kita datang. Ada perasaan senang ketika orang melihat kita datang. Jangan sebaliknya, kita menjadi seperti gelap. Ketika kita datang, orang menjadi murung, menjadi tidak bersemangat, menjadi gelisah. Mereka akan bilang, aduh, kenapa dia datang? Kita seperti apa? Bapak Ibu seperti apa? Apakah kita sudah menjadi terang atau kita menjadi gelap? Bersikap terus terang dan terang terus itu, Bapak Ibu, itu berarti kita memiliki kepribadian yang asli. To be a genuine person. Kita tidak menyembunyikan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam semua aspek hidup kita. Baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, di dalam pergaulan, atau di dalam pelayanan. Orang-orang yang seperti ini gampang dipercaya. Mereka adalah orang yang bisa dipercaya. Kita pun akan berani mempercayakan sesuatu kepada mereka. Dan mereka itu orang-orang yang akuntabel. Mereka bertanggung jawab dan bisa mempertanggungjawabkan tugasnya. Di rumah, di kantor, di komunitas,
di gereja, atau dimanapun orang-orang seperti ini tidak pernah memainkan peran-peran tertentu atau mengganti topeng mereka. Mereka ada sebagaimana mereka ada. Sebaliknya, orang yang menyukai kegelapan biasanya karena mereka mau menyembunyikan sesuatu dalam hidupnya. Dan orang yang mau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan dalam kegelapan, sesuatu yang amoral, asusila, jahat, pasti tidak akan menyukai terang. Bapak Ibu tahu bagaimana cara orang menilai sebuah barang ini asli atau tidak? Kita tidak akan membawanya ke tempat gelap, tetapi kita akan membawanya ke tempat terang untuk melihat sejelas-jelasnya apakah barang ini berkualitas baik atau tidak. Yang ingin saya ajak adalah, mari kita tinggalkan perilaku buruk kita di masa lalu kita yang gelap, dan sekarang masukilah kehidupan baru sebagai anak-anak terang, karena kita sudah menjadi imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 bacaan lainnya mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu bacaan kita yang pertama. Dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 juga di sana berbicara tentang terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan di Yohanes 9 ayat 5, Yesus mengatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dalam konsep perjanjian lama, tidak ada peristiwa yang seperti ini. Ketika Yesus datang melewati orang yang buta sejak kecil, lalu murid-muridnya bertanya, siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya atau dia? Yesus tegaskan perannya sebagai terang dunia sebelum Ia mencelikan mata orang yang buta sejak lahir itu. Dalam PL tidak ada kasus seperti ini, tetapi PL menjelaskan bahwa hanya Tuhan yang punya kuasa seperti itu. Misalnya dalam Mazmur 146 ayat 8, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Bagi orang buta yang sejak lahirnya sudah seperti itu, tidak ada perbedaan antara terang dan gelap, atau konsep tentang cahaya. Secara rohani, semua kita berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kecenderungan hati kita selalu menginginkan yang jahat. Demikian dikatakan dalam Kejadian 5 ayat 6. Ketika Tuhan turun melihat keadaan manusia, Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati manusia selalu melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi perjumpaan orang yang buta sejak lahir ini dengan Kristus mengubah hidupnya. Hal itu harusnya terjadi. Perjumpaan pribadi dengan Kristus menghasilkan perubahan. Saulus menjadi Paulus bukan sekadar pergantian nama, tetapi ketika ia berjumpa dengan Kristus, ia menjadi satu pribadi yang baru. Ketika berjumpa dengan Kristus, kita melihat dan memiliki terang. Bahkan Paulus menjadi buta ketika melihat terang Kristus, supaya kebenaran yang selama ini dia pegang jelas bukan sebuah kebenaran lagi. Baru kemudian dalam terang Kristus dia menemukan kebenaran sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sesudah kita bertemu dan memiliki terang sejati, tidak seharusnya kita menghakimi orang lain seperti murid-muridnya, bertanya siapa yang berdosa. Tidak seharusnya kita menjadikan satu kondisi buruk sebagai perdebatan teologis. Sikap para murid mewakili kebanyakan sikap kita, atau seperti juga teman-teman Ayub, mengorek dan mencari kesalahan orang lain. Apa untungnya? Merasa lebih baik dari orang lain? Kita semua rentan terhadap dosa. Sebaliknya, tidak seperti para murid pada saat itu atau seperti teman-teman Ayub, kita harus bersikap seperti Yesus, melihat satu kondisi yang buruk sebagai sarana untuk mendemonstrasikan kasih dan karya Bapa. Ketika kita bertemu dengan terang yang ajaib itu, kita harus menjadi terang bagi banyak orang. Tanpa terang Yesus, kita tidak akan melihat Allah. Dengan terang Yesus, orang lain juga dapat melihat kita, sehingga kita dapat membantu mereka keluar dari kegelapan dosa mereka. Selamat menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah terang di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah menjadi umat pilihan Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Itu semata-mata menjadi satu tanggung jawab bagi kami untuk membawa orang lain atau membawa terang Kristus kepada mereka, dan orang lain melihat terang itu melalui kehidupan kami, sehingga mereka juga boleh menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang baru, berjumpa dengan Kristus, dan mereka menjadi terang-terang kecil di tengah dunia ini. Mampukan kami melakukan itu? Kristus Yesus menolong kami. Roh Kudus, berilah kepada kami semua tidak sekadar memahami kebenaran firman-Mu, tetapi juga menjadi pelakunya. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.